Halo guys, balik lagi sama gue Tien Nugroho di channel Gadget Boy D. Oke, jadi di video kali ini gue akan ngebahas iPhone SE 2020. Walaupun Apple waktu rilis HP ini tuh bilang kalau ini adalah iPhone versi budget, tapi tetap aja ya kan harganya tuh $399. Kalau dirupiahin pun harganya bisa sampai 6 jutaan. Apalagi pas masuk ke Indonesia harganya jadi 7,9999 juta. Makin bengkak aja ya kan harganya. Tapi tenang aja, itu kan dulu di tahun 2020. Di tahun sekarang di tahun 2022 ya udah pasti harganya turun banget. Soalnya iPhone 14 itu udah rilis resmi secara global di tahun 2022 ini. Pastinya bakal munculin efek domino yang bikin iPhone seri sebelumnya itu jadi turun harga. Oke, jadi langsung aja, ini adalah video gua soal iPhone SE 2020 di tahun 2022. Jadi iPhone SE 2020 ini gue dapat di harga 4,5 juta. Gue pilih memori internal yang 64 GB dan baterai health yang masih bagus di angka 97%. Untuk kondisinya ini gue dapat bekas dan garansinya ini iBox. Soalnya gue udah capek banget. Capek banget ngurusin email yang terus keblokir setelah pakai lebih dari 3 bulan. Jadi kalau kalian beli HP apapun, mau iPhone, Samsung atau apapun yang X internasional, ada kemungkinan HP kalian setelah 3 bulan bakal kena blokir email. Jadi sinyal kalian bakal hilang dan cuman bisa pakai WiFi aja. Saran gue, kalau mau beli iPhone bekas, kalian wajib banget beli di toko yang ngasih garansi IMEI seumur hidup. Atau kalau bisa ya beli yang versi iBox aja biar lebih aman. Atau buat kalian yang nggak paham iPhone dan nggak mau ribet juga, kalian bisa belinya di Focus Store aja. Ada garansi IMEI seumur hidup, garansi toko 7 hari, dapat free tempered glass, soft case, dan semua produk iPhone-nya udah di QC dengan baik. Jadi pastinya udah aman banget. Untuk kalian yang ada di Kota Tangerang atau ada di Bandung, kalian bisa langsung ke toko fisiknya aja. Nanti gua kasih alamat lengkapnya di deskripsi di bawah. Tapi buat kalian yang ada di luar kota, tenang aja, kalian bisa cek Instagramnya. Di situ ada link, jadi kalian bisa beli secara online atau mau konsultasi dulu juga bisa banget. Saran gue, kalian follow dulu aja Instagramnya, soalnya di toko sering ngadain promo yang oke banget. Untuk info selengkapnya udah gue taruh di deskripsi di bawah, kalian langsung cek sendiri aja. Oke, jadi ini adalah iPhone SE 2020. iPhone ini masih bisa banget dipakai di tahun 2022 ini. Secara performa, HP ini pakai chipset A13 Bionic. Ini adalah chipset yang sama yang dipakai sama iPhone 11 Pro Max, tapi dengan harga yang pastinya jauh lebih terjangkau. Walaupun desainnya ini sama persis kayak iPhone seri 8, tapi ada poin positif yang gue temuin selama gue pakai handphone ini. Dengan modal satu tangan aja, layar HP ini tuh enak banget buat dijangkau dan enak banget buat ditaruh di kantong celana. Terus juga HP ini ringan banget, cuman 148 gram doang. Ukuran HP ini juga kecil, pastinya buat kalian yang suka sama HP compact dengan performa yang ngebut, gue yakin HP ini cocok banget buat kalian. Di masa saat ini yang kita masih banget wajib pakai masker, fitur Touch ID yang ada di HP ini juga sangat ngemudahin gue banget. Ya sebenarnya emang udah ada juga sih fitur Face ID yang bisa kebuka pas pakai masker, tapi itu cuman buat iPhone seri 12 ke atas aja dan harganya udah pasti mahal pakai banget. Buat kalian yang pakai iPhone 10 sampai 11 series, kalian juga masih bisa buka Face ID pakai masker, tapi harus beli Apple Watch dan harganya juga sama aja, mahal-mahal juga. Mungkin salah satu dari kalian pasti ada yang mikir, daripada beli iPhone SE 2020 yang harganya 4 jutaan, mending beli HP Android aja. Di harga yang sama udah dapet spesifikasi yang jauh lebih tinggi dari iPhone SE 2020 ini. Ya sebenarnya nggak salah juga sih, tapi kalau dilihat dari sisi yang lain, iPhone ini tuh punya kelebihan yang lebih baik cuman dari lihat spesifikasinya aja. Contoh di hasil videonya. Secara spesifikasi, HP ini cuman punya satu kamera belakang dan resolusinya juga cuman 12 megapiksel aja, dan satu kamera depan yang cuman 7 megapiksel aja. Kalau orang waras ya pasti mikirnya, apa sih nih kamera jelek kayak gini? Tapi ternyata setelah gua cobain langsung, hasil videonya tuh bener-bener bagus, pakai banget. Di kamera belakang ini juga bisa record sampai 4K 30 fps. Kualitasnya itu tajam dan di kondisi low lag juga hasilnya udah cukup bagus. Tapi yang paling gua kagum sih ya dari iPhone ini tuh di stabilisasi kameranya. Hasilnya tuh bener-bener stabil banget. Kelihatan kayak lagi pakai kamera profesional. Gue rekomen banget buat kalian yang suka bikin video dan mau diupload di sosial media, HP ini tuh udah bagus banget. Ini gue lagi ada di Bobo Cabin yang area puncak. Gila, viewnya bagus sih. Oke. Dan ini untuk yang 4K 30 fps. Kalau yang 30 fps sih bagusnya untuk di tripod ya. Kalau dipakai jalan gini dia bakalan agak goyang gitu, nggak terlalu stabil. Dan ini untuk pengetesan kamera depannya, dia mentoknya di heads di 60 fps dan ini dia hasilnya. Belakang area cabinnya. Ini gue coba pakai jalan. Oke.
Gak cuma videonya aja, hasil fotonya juga bagus, pakai banget. Reproduksi warna jadi poin utama di kamera iPhone ini. Exposure dan tone warna yang dihasilkan sama HP ini tuh kelihatan natural dan akurat. Gue suka dengan hasil yang kayak gini. Untuk hasil kamera depth-nya juga ganteng banget, kelihatan natural dan jarang banget gua miss antara objek dan backgroundnya. Overall gue suka sama hasil foto dari kamera iPhone SE 2020 ini. Tapi selain dari hasil foto dan videonya, gue juga suka banget sama performanya. Jadi gue tuh suka banget ngambil foto dan video dari handphone ini, dan pastinya gue edit lagi biar makin cakep. Buat aplikasi yang cukup berat kayak Lightroom, CapCut atau sejenisnya, performa editing di HP ini tuh nyaman, pakai banget. Rasanya smooth dan jarang banget sama yang namanya patah-patah. Jadi bisa ngehemat waktu gue pas lagi ngedit. Buat dipakai gaming FPS juga gue puas pakai banget. Selain performa yang ngebut, gue juga bisa dapat setting rata kanan. Buat Mobile Legends gue bisa dapat di setting ultra dan refresh rate tinggi. Buat di PUBG Mobile gue juga bisa dapat di settingan smooth extreme dan HDR extreme. Untuk mode ultra HD-nya juga udah kebuka. Dan yang terakhir di Genshin Impact gue bisa dapat di setting medium di defaultnya. Yang paling gue suka dari HP ini tuh stabil dan smooth banget pas dipakai ngegame. Mobile Legends enak, respon layar cepet, akurasi pencetannya juga cukup akurat. Buat hero yang cukup sulit dimainin kayak Gusion atau Fanny, HP ini tuh enak banget buat dipakai. Terus buat PUBG Mobile gue juga ngerasain hal yang sama, smooth, respon layar cepat, dan tombol-tombolnya kerasa cukup akurat. Untuk sensor gyroscope-nya juga kerasa responsif banget. Enak pakai banget main PUBG Mobile di handphone ini. Cuma kalau Genshin Impact, walaupun HP ini tuh kerasa smooth dan enak buat dimainin, tapi buat di game ini suhunya itu bener-bener kerasa nggak nyaman buat di tangan. Jadi saran gue kalian turunin settingannya aja ke low biar suhunya lebih adem dan lebih enak buat dimainin. Kalau untuk pemakaian multimedia kayak nonton YouTube, lihat sosial media, atau dipakai nonton film, ukuran layar 4,7 inch dari HP ini tuh emang beneran kerasa kecil ya. Walaupun kualitas speakernya ini udah pakai stereo dan pasti jadi nilai plus buat nikmatin konten, jujur buat gue pribadi gue agak nggak nyaman sama ukuran layar yang kecil gini. Karena gue ngerasa kayak kurang puas aja gitu. Tapi ini malah jadi sisi positif dari handphone ini. Gue malah jadi jarang buat lihat konten di sosial media. Efek positifnya adalah gue malah jadi lebih produktif buat ngurusin kerjaan gue yang lain. Jadinya gue bisa lebih pakai HP ini tuh seperlunya gue aja, kayak buat balas chat, ngetik caption, bikin notes, dan lain-lain. Terus juga walaupun HP ini low budget, fitur premium juga masih ada di handphone ini. Kayak bodi belakangnya udah pakai kaca, depannya juga kaca, frame-nya aluminium, dan juga ada fitur IP rating 67. Tapi yang paling penting ya, buat logo Apple-nya ini udah digeser jadi ke tengah, dan tulisan Apple-nya itu udah dihilangin, jadi kelihatan lebih premium. Tapi ada salah satu kelemahan dari HP compact, itu pasti di bagian baterainya. Karena pasti susah banget ya kan buat naruh baterai gede di ukuran HP yang kecil gini. Ukuran baterai dari HP ini tuh cuma 1821 mAh aja. Bedanya 2 kali lipat dari HP Android yang ada di pasaran saat ini. Tapi ini adalah salah satu kelebihan dari chipset A13 Bionic. Walaupun ukuran baterainya ini termasuk kecil, tapi untuk efisiensi dayanya menurut gua ini udah bagus pakai banget. Buat gue yang jarang main game, di HP ini gue bisa dapat screen on time 3-4 jaman. HP ini termasuk awet untuk ukuran baterai yang kecil banget. Kalau untuk ngecasnya gimana bang? Oke, jadi HP ini punya fitur fast charging 18 watt dan wireless charging 7,5 watt. HP ini tuh bisa ngecas 50% dalam waktu 30 menit aja. Cuma ada sedikit catatan aja buat kalian, karena HP ini sekarang nggak dapat kepala casan di paket pembeliannya. Kalian wajib banget beli kepala casan yang ngasih kapasitas sampai 20 watt biar lebih maksimal ngecasnya. Oke, jadi ini adalah kesimpulan gue buat iPhone SE 2020 ini. Buat kalian yang kebutuhannya nyari hasil foto dan video yang bagus atau nyari performa yang ngebut, HP ini cocok banget buat kalian. Selain itu juga HP ini compact dan enak buat dibawa mobilitas. Selama gue pakai HP ini juga gue ngerasa jadi lebih produktif. Soalnya gue jadi jarang banget yang namanya scrolling konten di sosial media. Yang mana itu bener-bener ngabisin waktu gue banget. Gue pakai HP ini ya pas gue lagi butuh aja, kayak ngambil foto, video, balas chat, buat nelpon, ngetap NFC, dan lain-lain. Selain itu ada poin yang menurut gue penting banget dari iPhone ini. Jadi karena HP ini tuh pakai A13 Bionic, jadi untuk umur dari HP ini tuh bisa bertahan sampai iOS 20 atau sampai tahun 2026. HP dengan umur panjang ini tuh penting banget loh. Tapi ada kekurangan juga yang mesti kalian pikirin. Buat kalian yang ngerasa layar lebih gede itu lebih bagus, ya jangan beli HP ini. Saran gua kalian bisa pilih iPhone yang ukuran layarnya lebih gede, kayak XS Max, iPhone 11 Pro Max, dan seterusnya. Selain kalian dapat ukuran layar yang lebih gede, kalian juga bakal dapat daya tahan baterai yang lebih awet. Kalau kalian minat sama iPhone SE 2020 ini, kalian bisa cek link yang udah gua taruh di bawah. Terima kasih banyak, jangan lupa komen di bawah enaknya gua bahas handphone apalagi nih. Oke, gitu aja, gue Tino cabut, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. iPhone SE 2020.
RAM-nya ini belum gue sebutin ya. RAM-nya itu cuman 3 giga.